Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang penyusunan penilaian proyek. Ada 6 poin pembahasan dalam materi kali ini. Poin A, B, C akan saya bacakan sendiri. Poin selanjutnya D, E, F akan dibacakan oleh teman saya, Safina. A. Pengertian penilaian proyek. Suatu proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Untuk mengetahui berhasil tidaknya tujuan yang diharapkan, maka perlu adanya evaluasi. Menurut Ralph Tiller, evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan yang sudah tercapai. Definisi yang paling luas dikemukakan oleh dua orang ahli lain, yakni Krombeck dan Staffelbeam, yang mengatakan bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Dalam hal ini terkait oleh prestasi atau hasil belajar. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang mencakup beberapa kompetensi yang harus diselesaikan oleh para peserta didik dalam waktu periode tertentu. Tugas tersebut dapat berupa investigasi terhadap suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengelolaan data, dan penyajian data. B. Tujuan dan fungsi penilaian proyek. Pada dasarnya, fungsi penilaian pembelajaran dalam bentuk apapun adalah sama, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Penilaian proyek sebagai salah satu model evaluasi pembelajaran dalam penilaian berbasis kelas yang mengedepankan project work tentunya mempunyai fungsi dan tujuan, serta beberapa kelebihan dibandingkan model evaluasi yang lain. Di antaranya, 1. Project work merupakan bagian internal dari proses pembelajaran terstandar, bermuatan pedagogis dan bermakna bagi peserta didik. 2. Memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi yang dikuasainya secara utuh. 3. Lebih efisien dan menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis. 4. Menghasilkan nilai penguasaan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kelayakan untuk disertifikasi. C. Karakteristik penilaian proyek. Untuk mengetahui apakah penilaian proyek tersebut sudah dapat dianggap berkualitas baik, maka paling tidak harus diperhatikan 7 kriteria tersebut. Antara lain, 1. Generability, 2. Authenticity, 3. Multiple choice, 4. Teachability, 5. Fairness, 6. Feasibility, 7. Scorability. D. Langkah-langkah implementasi penilaian proyek. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk membuat penilaian proyek yang baik adalah: yang pertama, kemampuan pengolahan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi. Kesesuaian mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahapan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik adalah karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru, berpetunjuk, arahan, serta dukungan proyek kepada peserta didik. E. Metode menilai penilaian proyek. Hal yang paling dilakukan dalam sebuah penilaian adalah bagaimana menilai dengan subjektif. Mungkin penilaian tersebut, oleh karena itu perlu adanya sebuah metode yang akurat untuk menyimpulkan tingkat pencapaian proyek peserta didik. Ada satu metode yang biasanya digunakan dalam penskoran penilaian proyek, yaitu metode Jasmine. Dalam metode Jasmine,
Penilaian proyek dapat dinilai secara holistik maupun analitik pada proses maupun produknya. Secara holistik, nilai tunggal mencerminkan kesan umum, sedangkan secara analitik, nilai diberikan pada beberapa aspek. Yang F, penskoran penilaian proyek. Data penilaian proyek meliputi skor yang diperoleh dari tahap perencanaan atau persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data laporan. Dalam menilai setiap tahap, guru dapat menggunakan skor yang terentang dari 1 sampai 4. Skor 1 merupakan skor terendah dan skor 4 adalah skor tertinggi untuk setiap tahap. Jadi, total skor terendah untuk keseluruhan tahap adalah 4 dan total skor tertinggi adalah 16.